Ya, selamat Hafiz Lutfi dengan NIM 251467071. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang berisi 10 soal. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu perbandingan antara RAM, yaitu Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Untuk RAM sendiri bersifat sementara ataupun memori yang sementara, namun dia memiliki kecepatan yang sangat baik dan bisa membaca dan menulis data ke dalam. Namun kurangannya, di saat listriknya mati, data yang ada di dalamnya juga ikut hilang. Selanjutnya ada ROM ataupun Read Only Memory. Dia memiliki sifat yang permanen, dapat menyimpan instruksi dasar dan tetap ada walaupun di saat listriknya mati atau listrik tidak mengalir. Namun kekurangannya, dia cuma bisa membaca data-data tersebut, bisa menulisnya. Oke, selanjutnya, mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Baik, yang pertama, dari segi kecepatan, RAM memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dari hard disk drive, HDD, ataupun solid state drive, SSD. Selanjutnya, sisi multitasking ataupun melakukan banyak hal sekaligus. Selanjutnya, buffer sementara, menyimpan data yang sedang dipakai aplikasi. Contoh penggunaannya ada dalam editing video, saat membuat sebuah video, memain game, dan juga membuka banyak tab browser dalam sekaligus. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi utama ROM atau Read Only Memory dalam komputer dan mengapa isinya susah dirubah? Baik, yang pertama itu instruksi dasar. Instruksi dasar, ROM dapat menyimpan instruksi dasar, yaitu menyimpan firmware atau bootloader. Selanjutnya, fungsi utama ROM yaitu stabilitas, konsistensi data untuk fungsi dasar sistem. Dia memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Selanjutnya, bersifat non-volatil, yaitu data akan tetap ada meski listriknya mati dan penulisan ulang terbatas. Baik, selanjutnya, jelaskan mengapa case memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Baik, perbedaan kecepatan itu sangat terasa jika dibandingkan RAM dan case. Kenapa? Karena case itu sangat-sangat cepat. Dia berada di dekat CPU, sedangkan RAM lebih lambat dan terpisah dari CPU. Selanjutnya, bandingkan HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive dari segi kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan. Baik, dari segi kecepatan akses, hard disk drive itu akan lebih lambat daripada solid state drive. Namun dari segi kapasitas, HDD memiliki kapasitas yang lebih besar daripada solid state drive. Dan dari segi keandalannya masing-masing, HDD memiliki harga yang lebih murah, kapasitas yang besar, namun rentan terhadap guncangan dan lebih lambat daripada solid state drive atau SSD. Sedangkan SSD dia lebih cepat daripada HDD, tahan lama, namun lebih mahal per gigabyte-nya. Oke, selanjutnya,
Jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Baik, yang pertama, secara konsep, virtual memory itu memperluas RAM dan menggunakan ruang hard disk drive atau SSD sebagai memori tambahan. Dan yang kedua, cara kerjanya, paging atau swapping. Yang dimaksud, data jarang dipakai dipindah ke disk. Selanjutnya, yang ketiga ada dampak. Memungkinkan aplikasi besar berjalan, tapi lebih lambat daripada RAM. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable? Nah, flash memory atau yang lebih dikenal dengan flash disk itu adalah sebuah perangkat atau perangkat keras lebih tepatnya yang dapat menyimpan file-file atau berkas-berkas secara portable. Dia itu bersifat non-volatil dikarenakan saat dia dicabut datanya akan tetap ada dan dia berbasis chip. Dan kenapa dia populer? Dia itu memiliki bentuk yang kecil, ringan, tahan guncangan, cepat, dan hemat energi. Run selanjutnya. Evolusi media penyimpanan. Seperti yang kita ketahui, evolusi media penyimpanan dari tahun ke tahun sangatlah signifikan. Dan yang pertama itu ada floppy disk yang masih berbentuk kotak dan sangat lambat. Dilanjutkan oleh HDD atau hard disk drive yang juga masih lambat dan belum secepat SSD. Selanjutnya dilanjutkan oleh SSD, cepat, tahan lama, namun sedikit lebih mahal. Dan yang terakhir ada flash memory. Flash memory merupakan penyimpanan yang portable, hemat energi, populer pada perangkat modern sekarang. Selanjutnya, bagaimana KISS diimplementasikan dalam CPU dan memanfaatkan terhadap proses komputasi. Oke, seperti yang kita ketahui, menangani keterbatasan RAM, memungkinkan komputer tetap menjalankan aplikasi besar meski RAM fisik terbatas. Selanjutnya, mendukung multitasking. Sistem bisa membuka banyak program sekaligus dengan memindahkan data yang jarang dipakai ke virtual memory. Stabilitas sistem mencegah crash ketika RAM penuh dengan menyediakan ruang cadangan seperti batasan virtual memory. Selanjutnya, kecepatan lebih lambat. Akses ke hard disk atau SSD tidak secepat RAM sehingga performa bisa menurun. Selanjutnya, ketergantungan pada media penyimpanan. Jika disk lambat, misalnya hard disk, penggunaan virtual memory terasa sangat berat. Baik, untuk pertanyaan terakhir, diskusikan tentang penggunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batasan-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Baik, seperti yang saya ketahui juga, case pada CPU terdapat 3 bagian atau 3 lapisan. Yang pertama ada L1 yang berada di paling atau yang paling dekat dengan CPU, dan case tersebut itu adalah yang paling cepat. Di selanjutnya ada lapisan kedua atau L2. L2 case memiliki ukuran yang sedang, seimbang antara kecepatan dan daya penampungan. Selanjutnya ada lapisan ketiga, L3 case and RAM, lebih besar dan membagikan case daripada penyimpanan utama. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Mungkin jika ada lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cepat saya mau pulang, mau tidur besok dengan bangun. Besok lagi Pak. Ya.